Ya, pemirsa, puncak arus balik stasiun Cirebon ramai oleh pemudik yang akan kembali usai libur lebaran. Sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kepadatan di puncak arus balik gelombang kedua terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat. Hingga Sabtu malam, sekitar 12.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah kota tujuan. Kebanyakan calon penumpang telah melakukan pembelian tiket sejak jauh-jauh hari. Untuk tiket dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya hanya tersedia di tanggal 23 Maret dan 1 April mendatang dengan ketersediaan di bawah 2.000 tiket lagi. Jumlah penumpang di masa arus balik ini alhamdulillah cukup tinggi ya. Dari semenjak H+2 hingga hari ini sudah 71.000 penumpang yang naik dari stasiun di wilayah 23 Cirebon. Kalau untuk secara total dari masa awal angkutan lebaran dari tanggal 11 hingga hari ini ada 133.000 penumpang dan ini mengalami kenaikan dibanding dari tahun lalu sebesar 12%. Humas PT KAI Daop 3 Cirebon menghimbau agar para calon penumpang bisa memperhatikan jam kedatangan ke stasiun setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di masa puncak arus balik gelombang kedua, kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen justru berkurang. Ya, pemirsa, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini sudah mengalami penurunan dibandingkan 3 atau 2 hari yang lalu. Padahal hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik lebaran gelombang kedua. Diduga para pemudik sudah kembali dari kampung halaman pada puncak arus balik gelombang pertama pada Rabu kemarin. Sementara itu, pemirsa, Kakor Lantas Polri juga menyebut lalu lintas tol Cipali sudah berjalan lancar usai diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah. Pada hari Jumat diterapkan one way tahap pertama presisi dari kilometer 132 tol Cipali sampai kilometer 70 tol Cikatama. Sedangkan one way tahap kedua presisi diberlakukan dari kilometer 263 tol Pejagan sampai dengan kilometer 70. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho juga mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi untuk menentukan apakah one way akan dilanjutkan hingga hari ini atau akan ditarik hingga ke kilometer 414. Kakor Lantas mengatakan masih akan ada gelombang kendaraan. Ya, alhamdulillah di Cipali sudah terkendali semuanya, termasuk juga di rest area juga terkendali, termasuk juga di kilometer 70 hingga kilometer 55 pagi kita bikin kontraflow satu lajur, menjelang sore kita tambah satu lajur lagi, dan malam ini pagi ini tadi rekan-rekan tahu sudah clearance, jadi sudah tidak kita lakukan kontraflow karena sudah mulai landai. Namun demikian kami juga persiapan besok pagi, jadi one way tahap pertama dan tahap kedua malam ini belum kita cabut, masih kami lanjutkan untuk mempersiapkan barangkali dini hari ini, pagi ini, ada bangkitan arus yang dari Transjawa. Ya, pemirsa, untuk kembali mengetahui informasi terkini dari arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi, Wenda. Bagaimana kondisi terkini di stasiun Pasar Senen pada pagi ini? Ya,
Selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Di Stasiun Pasar Senen saat ini merupakan ataupun memasuki puncak arus balik Lebaran, dan memang suasana di Stasiun Pasar Senen saat ini juga masih cukup ramai karena memang selain hari ini merupakan puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen, tapi untuk angka keberangkatan juga masih cukup tinggi sehingga di area ataupun di counter check-in dan juga boarding ini masih terdapat beberapa antrian, terutama ketika jam keberangkatan kereta sudah mendekat gitu. Dan memang keramaian yang terjadi di tempat kami melaporkan saat ini juga terjadi karena memang jam keberangkatan kereta yang cukup berdekatan, artinya hanya selisih beberapa menit saja. Dan Pram dan juga pemirsa, baru saja kami mengatakan bahwa hari ini merupakan puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen, karena memang jika kita melihat data untuk angka kedatangan ini masih atau bahkan bisa dikatakan tertinggi di angka lebih dari 18.700 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik fase pertama di tanggal 24 Maret 2026 yang lalu, di mana pada tanggal 24 Maret ini ada sekitar lebih dari 18.500 penumpang. Artinya memang lebih banyak, sekitar 200 penumpang yang akan tiba. Nah, selain itu untuk angka keberangkatan juga masih cukup tinggi, yakni di angka lebih dari 13.800 penumpang yang akan diberangkatkan pada hari ini. Dan tentunya angka-angka tersebut ini masih dinamis dan masih bisa berubah tentunya seiring dengan penjualan tiket atau ketersediaan tempat duduk yang tersedia di Stasiun Pasar Senen ini. Dan untuk kereta-kereta yang tiba di daerah operasi 1 ke PT KAI khususnya ini dari beberapa kota-kota yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan juga Jawa Barat seperti Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, Tegal dan juga Bandung. Dan tentunya dari PT KAI khususnya di daerah operasi 1 juga sudah menentukan bahwa periode arus balik ini akan terjadi dari tanggal 23 Maret hingga tanggal 1 April 2026, sehingga sejumlah fasilitas dan juga pelayanan ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen, seperti adanya penambahan personil customer service mobile tentunya untuk membantu para penumpang yang kebingungan di Stasiun Pasar Senen, dan juga penambahan personil untuk mengatur di area parkir, karena memang ketika musim ataupun mudik seperti ini banyak sekali anak saudara yang menjemput atau mengantar ke area stasiun, namun tentunya di area stasiun ini tidak dapat menampung secara keseluruhan, sehingga harus dilakukan pengaturan yang lebih ekstra lagi, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut disediakan personil tambahan. Dan tentunya untuk Anda pemirsa, baik yang akan melakukan perjalanan ataupun akan tiba di Stasiun Pasar Senen, diharapkan untuk selalu berhati-hati, terutama untuk barang bawaan Anda, karena memang masyarakat ataupun yang ada di Stasiun Pasar Senen ini cukup banyak, sehingga jangan sampai tertukar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke Anda, Pram. Ya, Wenda Nura, kalau dari pengelola Stasiun Pasar Senen ini sendiri, kapan sih memprediksi kalau puncak arus balik ini benar-benar akan terjadi kembali di Stasiun Pasar Senen itu kapan sebenarnya? Baik, Pram, kalau kami berbicara mengenai data, Pram, sebetulnya sebelumnya dari pihak Humas daerah operasi 1 ini mengatakan bahwa puncak arus balik ataupun angka kedatangan tertinggi ini akan terjadi pada tanggal 24 Maret yang lalu. Namun tentunya angka tersebut masih dinamis dan terbukti ternyata pada hari ini angka kedatangan lebih tinggi dibandingkan pada puncak arus balik periode pertama yang pada tanggal 20 Maret tersebut, di mana untuk angka kedatangan pada hari ini akan ada lebih dari 18.700 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk penumpang-penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen ini kebanyakan itu mereka tiba dari kota-kota yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan juga Jawa Barat, seperti Yogyakarta, Semarang, Tegal, Kutoarjo dan juga Bandung, dan tentunya daerah-daerah lainnya tentunya. Dan tentunya kalau kami melihat
situasi saat ini memang tidak terlalu terlihat terjadi adanya kepadatan, terutama di counter kedatangan, karena memang pada saat ini belum ada lagi kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen, dan biasanya kebanyakan kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen ini menjelang ke sore hari, dan juga pagi hari ini kebanyakan adalah kereta yang akan berangkat, sehingga memang untuk kepadatan mayoritas terjadi di counter check-in ataupun area boarding. Pram. Ya, Wenda, terkait ketersediaan tiket sejauh ini seperti apa? Karena sejak libur lebaran saat ini, kemarin tiket sulit untuk dibeli. Bagaimana dengan sekarang? Baik Pram, karena memang untuk angka keberangkatan di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai ataupun sudah jauh turun sekali jika dibandingkan pada saat arus mudik, di mana pada saat arus mudik ini penumpang yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen ini mencapai lebih dari 22.500 penumpang per harinya. Namun pada hari ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa ada sekitar lebih dari 13.800 penumpang yang akan berangkat. Artinya angka ini jauh turun sekali Pram, artinya memang ketersediaan tiket untuk yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini masih cukup tinggi, yakni masih ada di angka lebih dari 100.000 ketersediaan tiket untuk periode arus mudik dan juga arus balik, di mana untuk arus mudik dan arus balik ini sudah ditetapkan oleh PT KAI dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April 2026. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jarak jauh ataupun antar kota dan akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, tentunya untuk ketersediaan tiket masih tersedia cukup banyak sehingga bisa langsung saja dipesan begitu. Dan kalau dari PT KAI sendiri ini menghimbau untuk segera memesan melalui aplikasi Akses by KAI, di mana itu aplikasi resmi dari KAI ataupun dari kanal-kanal resmi yang bekerja sama bersama KAI. Pram. Baik, Wenda Nura melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, di ruas tol Cipularang, wilayah Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arahnya pada pagi tadi. Selain banyak pemudik yang hendak balik ke Jakarta, arus wisata ke arah Bandung juga ramai. Ya, pemirsa, pantauan pada pagi ini arus kendaraan di ruas tol Cipularang, kilometer 79, wilayah Maracang, Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai cenderung padat. Diduga masih terdapat masyarakat yang akan berwisata di Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat kali ini. Diperkirakan ramainya arus mudik lokal dan wisata ini akan terjadi hingga siang nanti. Sementara puncak arus balik lebaran diprediksi terjadi pada Sabtu ini dan Minggu malam besok. Ya, sementara pemirsa, pemberlakuan sistem satu arah dalam tol berdampak pada padatnya kendaraan di ruas jalur utama Pantura Cirebon pada Jawa Barat di pagi ini. Arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa hanya bisa bergerak merayap sepanjang 5 km dengan kecepatan 10 km per jam akibat pemberlakuan one way di dalam tol. Kemacetan panjang ini terjadi sejak jalur utama Pantura, Tegal, Karang hingga Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Diperkirakan kepadatan masih akan terus terjadi hingga pemberlakuan sistem satu arah dalam tol berakhir. Memasuki puncak arus balik gelombang kedua, ribuan motor juga mulai memadati arteri Pantura di kota Cirebon, Jawa Barat. Sejak dini hari tadi, 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa menuju arah Jakarta. Ya, pemirsa, iring-iringan kendaraan pemudik balik yang didominasi oleh kendaraan roda 2 tak terputus dari arah Jawa menuju Jakarta.
Data dari Dinas Perhubungan mencatat 10.000 kendaraan sudah melintas dari arah Jawa sejak dini hari tadi. Diperkirakan lonjakan volume kendaraan masih akan terjadi hingga sore dan malam nanti. Sementara ribuan kendaraan arus balik ke Jabodetabek juga terus mengalir di jalur arteri Pantura, Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pemudik hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam di sejumlah persimpangan seperti Simpang 4 Harjamukti, Kanggeraksan, Pemuda, dan Simpang 4 Palimanan. Ya pemirsa, demikianlah breaking news kali ini. Setelah menyaksikan program kami selanjutnya, saya Pram Senja undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.